Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin sharing lagi film bagus banget teman-teman, Hunger. Judulnya 2023, ada di Netflix. Nggak tahu ada kalau ada di saluran lain apa enggak ya filmnya. Teman-teman, ini film Hunger bercerita tentang yang bernama Oi. Panggilnya Oi. Jadi dia itu ceritanya seorang juru masak di bakmi keluarga, jadi kecil-kecilan. Itu ada istilahnya kayak kue tiaw, kayak mie goreng kayak gitu-gitu, kue tiaw kuah kayak gitu-gitu ya gambaran. Jadi yang makanan enak tapi rumahan, yang bukan rumahan juga ya, restoran yang ruko kayak gitu, restoran yang jual di pinggir jalan, bukan yang fine dining yang restoran besar atau hotel kayak gitu. Jadi yang ya masakan biasa gitu ya. Dan dia di situ dia berlatih masak sampai suatu saat dia pengunjung itu kan ya daerah lingkungannya, atau enggak ya bukan yang kelas tinggi ya, atau enggak ya orang suka, cuman bukan yang hotel-hotel kayak gitu, bukan yang berbintang masakannya, tapi enak, pasti enak, saya juga yakin itu enak. Sampai suatu waktu ada seorang pengunjung datang nawarin pekerjaan di tempatnya dia. Dia kasih kartu nama dan dibilang itu, ini kalau gambarannya kalau kamu mau mengejar sukses, mau mengejar pengakuan kayak gitulah. Kartu namanya aja bagus kan, dan dilihat itu namanya Hunger. Artinya apa ya, lapar apa gimana. Jadi fine dining banget gitu. Jadi untuk ngasah keterampilan, kemampuan masak segala di situ. Akhirnya dia tukar pikiran sama teman-temannya dan ia memutuskan untuk, setelah diskusi panjang, untuk mau bergabung. Akhirnya dia datang ke sana harus diuji lagi. Pesaingnya dia adalah lulusan sekolah memasak, yang ya lulusan sekolah kan khusus pendidikannya kan, udah belajar semua, belajar motong, belajar masak yang enak, belajar masak yang bumbu-bumbu yang kelas atas, bahan-bahan yang kelas atas, nggak hanya mie, nggak hanya kue tiaw kayak gitu. Akhirnya diuji gitu, ternyata masakannya si Oi digambarin lebih otentik daripada yang pria yang satu lagi. Udah setelah dites, akhirnya si Oi terima. Dan itu si chef yang ini galaknya, ngawurnya gila banget. Itu orang langsung kan punya bawa tas kan, disodorin, nih pulang. Kayak gitu. Ini film rada-rada sadis, aneh gitu. Ya udah akhirnya si Oi kan kerja kan. Nah udah si Oi-nya disuruh masak daging, katanya ini untuk jenderal. Bener, si Oi nggak bisa tuh masak daging, matangin daging nggak bisa, karena biasanya masak kue tiaw, masak daging gitu dengan cara yang campur-campur sama api, tangannya kena api segala, dia belum bisa. Tapi akhirnya dia berlatih, kayaknya dia ada yang diajarin juga sama namanya Torn itu, akhirnya jadi pacarnya. Ini di Thailand ceritanya ya kalau saya nggak keliru. Tapi waktu dia berlatih itu sampai malam, itu dia berlatih sendiri, yang saya lihat begitu. Akhirnya dia bisa ngebuktiin bahwa dia bisa masak daging itu, matengin daging ya gitu, nggak ngerti dia bumbuin apa, tahu tuh bahan-bahan dagingnya dari mana. Akhirnya dia nggak jadi dipecat, bahkan dia disuruh tampil di waktu ulang tahunnya jenderal ini. Ceritanya itu diceritain hanya cerita ya, fiktif ya, itu pasti fiktif, nggak, itu suka darah segala, jadi tampilin daging makanan tuh ada darahnya nanti. Ngeri, itu darah kan nggak boleh sebetulnya, itu nyawa kehidupan orang, nggak ada darah mati gitu teman-teman. Ya udah akhirnya orang suka masakannya itu si Oi yang perempuan ini, sampai ada seorang yang kasih kartu nama lagi ke dia, jadi kenal kayak gitu. Dia bilang, kalau kamu mau bergabung sama saya akan fasilitasin untuk jadi bintang 5, untuk buat restoran kamu sendiri kayak gitu, jadi kamu yang nata kayak gitu. Ini kartu nama kalau mau bergabung dengan saya, gambaran kayak gitu teman-teman. Ya udah akhirnya dianya itu dia
dia belum bisa bergabung kan, sampai sewaktu-waktu tuh dia masih sama si Paul, dia belajar lagi, dia belum bisa motong. Udah acara pengakuan dari yang jenderal itu dia bisa masak daging segala, orang puas. Jadi dia per tema gitu, masakan mewah yang banyak diundang orang, teman-teman. Jadi kelasnya tinggi banget. Yang ini suka yang masakan daging nanti ada lagi diundang acara apa. Nah, ada lagi acara, dia disuruh tampilin di restorannya itu namanya Hunger itu, yang masakan motong-motong segala sayur apa. Nah, dia disuruh jadi tukang cleaning, pembersih aja, karena dia bilang katanya dia ngedidiknya keras. Makanya kamu nggak bisa masak, kamu masih nol besar. Bukan nol kecil, nol besar. Nol kecil dia, jadi yang masakan dia udah tuh masak daging apa, dianggap masih nol kecil. Jadi gila, orang yang udah jago aja, yang maksudnya udah hebat bisa masak aja dianggap nol kecil, nol besar, kayak TK kecil, TK besar. Akhirnya dia dibilang kan nggak bisa tuh motong motong kol dengan kecepatan tinggi, halus kecil-kecil, belum bisa kan, sampai tangannya segala luka tuh digambarin. Tapi dilatih bisa, akhirnya lewat lagi. Kemudian habis itu ada acara apa ya, dia disuruh ini ikut di acara Hunger ini. Ada yang ngundang pemburu ngundang untuk masak di hutan kayak gitu. Udah dia ikut, ternyata itu si Thorne segala akhirnya ngundurin diri karena tahu itu harusnya nggak boleh begitu, jangan asal terima uang aja, ini pengakuan. Itu binatang ini, hewan yang dilindungi, yang dibunuh, disuruh masak. Ya orang itu segala nggak mau lah, si Thorne segala keluar. Si itu udah bilang tolong jangan seperti ini, tapi si Paulnya itu yang bos, yang galak dari awal itu yang ngedidik dia, nggak ada pengertiannya. Dia bilang yang penting kita kasih kepuasan ke pelanggan kayak gitu, tapi kan ada cara salah. Itu nanti si Thorne tuh udah ada video ini tuh segala, si Paul nanti akhirnya ditangkap. Nah, sebelum kejadian yang di hutan, yang masak di hutan ini, si Paul juga, bosnya itu ditusuk juga sama karyawannya yang dia bilang, siapa yang ngambil mencuri daging saya jumlah banyak kayak gitu. Nggak ada yang ngaku awalnya, akhirnya ada yang ngaku. Dia pikir si Oi pikir dia nih yang dia, karena dia banyak diajarin sama si Thorne kayak gitu. Wah, nyata tapi ada yang ngaku. Jadi nggak gila juga kali si Thorne-nya gitu, nggak enak. ada yang ngaku, tapi cara si chef ini kayaknya tuh kan terlalu galak, terlalu nyudutin, suruh keluarnya segala, nggak enak. Ditusuk lah si Paul, tapi nggak digambarin tuh di penjara apa enggak ya, udah nusuk orang. Ya udah akhirnya di rumah sakit kan dijenguk si Paul. Ini sebelum kejadian hutan. Terus dia bilang, dia bawain masakan kue tiao kan, ini kue tiao rewel katanya. Kenapa dibilang kue tiao rewel? Karena ini mengingatkan waktu keluarga rewel ngerengek, kangen masakan ini enak, jadi masakan cinta keluarga kayak gitu. Si Paul bilang dulu itu dia orang miskin, dia cerita orang miskin, sampai sewaktu-waktu dia ngeliat baru tahu tuh ada namanya kaviar mahal banget. Dan waktu dia lagi mau nyicip coba gitu, dia ditegur sama anak bos sampai kaviarnya pecah jatuh. Ibunya yang bekerja sebagai pembantu dianggap diceritain akhirnya harus mengganti dengan tidak digaji beberapa bulan. Wah, gede juga ya, bukan nggak bisa makan, cuman kan kehilangan potensi juga karena harga kaviar mahal. Kalau nggak kali dilaporin apa gimana kan, nggak tahu. Dan dia coba, itu kaviarnya ternyata nggak enak, mungkin mentah apa gimana. Nah, sejak itu dia bertekad, setelah melihat kesusahan segala, bertekad untuk memberikan makanan yang paling paling enak ke pelanggan. Dari situ dia belajar masak sungguh-sungguh, atau ada jalurnya nggak diceritain di film gitu. Terus dia bilang orang miskin itu makan karena agar tidak kelaparan kayak gitu. Dia ngomong ke si Oi, itu yang dialamin ya.
Tapi orang kaya masak apa memakan karena untuk pengakuan, untuk prestis, untuk harga diri, untuk biar bisa dipandang orang. Oh, makan di tempat mahal, oh makan mewah di sini kayak gitu. Apalagi nanti ada sosialita gitu kan, masuk Instagram, masuk mana populer. Oh, bisa makan tempat mahal loh kayak gitu kan. Itu orang kaya kayak gitu. Dia bilang gitu. Oh, tapi si Oi kayak nggak setuju nih. Nggak begitu juga. Nah, pokoknya ya begitulah. Akhirnya nanti itu ada cerita di mana dia waktu dia keluar, dia karena dia nggak setuju sama perburuan, dia keluar juga ikutin si Thor. Bosnya ini nggak bisa dong, masa perburuan liar, masak makanan yang dilindungi, dia keluar. Dia akhirnya bekerja sama orang baru tuh yang kasih kartu nama di awal dia berkarir di ulang tahun jenderal itu. Akhirnya dia disuruh mimpin tim di restoran mahal yang baru dibikin dan dicobain. Itu katanya, ini kamu masih ngikut si Paul, coba kamu cari jati diri kamu sendiri. Akhirnya dia masak dan dia ketemu jati dirinya sendiri sampai restorannya rame ya. Akhirnya ada yang ngundang juga sosialita ke sana, mungkin tapi hanya tahu nama restorannya, nggak tahu chefnya itu siapa. Si Oi itu belum dikenal sama sosialita itu, sedang si Paul kan udah dikenal. Ternyata sosialita itu mengundang restoran yang mewah dan rame itu sama restorannya si Paul yang Hunger. Di situ mereka duel masakan lagi. Si Paul masak apalah kayak daging yang dimasak gitu sambil di daging ini kayak sapi gitu gede, masih daging ini ada tulangnya, ribnya segala kayaknya, sambil masaknya sambil berdiri gitu ya, digambarin kayak gitu kan. Ini banget ya, masakan aneh, mewah, mateng, harus top gimana kayak gitu. Nah si itu masakannya itu apa ya, kayak ya enak. Saya juga susah ngomongnya, itu kayak apa, di piring itu nanti ada dibikin cerecep bumbu-bumbu gitu ya. Terus saya juga nggak inget deh masakannya apa, aneh-aneh deh, dua-duanya aneh. Cuman si Paul ini ekstrim masakannya, sapi dibedirin dimasak ya gitu kan, aneh. Nah sama masakan kedua, dia masak lagi kue tiaw yang rewel neneknya punya. Nah sampai waktu lagi duel itu si Paul didatengin polisi, ditangkap karena perburuan liar. Dan yang membuat dia tertangkap adalah si Thorn yang udah ngevideoin bahwa Paul ini terlibat perburuan liar, melindungi perburuan liar, memasak dari perburuan liar. Tangkap si Paul. Nah si ini nggak setuju, si Oi nggak bisa dia menang hanya karena dengan cara seperti ini. Kayaknya nggak asik gitu kan, ini juga mantan bosnya, tapi kan ya secara nalar itu perburuan liar juga nggak boleh lindungi lah ya. Ya udahlah, tapi dia nggak enak. Akhirnya dia keluar, dia pulang, dan kayaknya dia keluar dari kerjaannya itu, dan dia bilang nih ya, dia jalan dan dia ngelihat tuh banyak orang susah miskin yang nggak bisa makan, yang kelaparan. Ya udah, dari situ dia bilang dia nggak mau ngejar pengakuan lagi, tapi dia mau, kayaknya dari hatinya mau membantu banyak orang yang kelaparan. Jadi biasa aja, tapi ya nggak mau sampai dia dianggap punya image bahwa dia itu memasak itu hanya demi orang-orang kaya kayak gitu. Dia nggak mau. Akhirnya dia masak di rumahnya itu lagi, dan dia yakin dia bisa dengan modalnya itu kan nggak sekuat dari perusahaannya hire dia kan, tapi dia yakin dia bisa dari perusahaan kecil dia bisa ngembangin modalnya makin besar. Akhirnya dia masak lagi di rumah, ya pasti jadi gede lah, udah chef udah dikenal kayak gitu ya. Si Paulnya dulu digambarin juga galaknya lagi. Ada kejadian yang membuat ya didikannya ini, cuman orang jadi bisa dendam itu apa, misalnya apalah, marahin orang yang sabotase si masakannya, supnya si Oi dengan udang, sehingga tuh anak dari suatu keluarga bisa keracunan ya, kayak gitu-gitu. Jadi bosnya ini dia nggak enak sama bosnya si Paul itu karena dia juga dididik, dibela. Jadi ya dia ada punya rasa kasihan juga, tapi dia juga apa ya, terus ngeliat realita banyak orang susah. Jadi ini hatinya baik, digambarin di film gitu teman-teman ceritanya. Abisnya kayaknya film berakhir ya, cuman banyak apa namanya catatan
ya banyak inspirasi yang bisa kita lihat. Kita harus jadi orang baik, kita harus jadi orang baik. Jadi kita galak boleh, ngedidik boleh, tapi kita harus baik, jangan pro pemburuan liar kayak gitu-gitu. Kemudian kita harus ingat orang susah, kita jangan jadi orang sombong, kita harus banyak membantu orang yang di bawah kita yang kelaparan apalagi kayak gitu, yang belum bisa makan layak gitu. Jadi nilainya bagus teman-teman, kita boleh maju tapi kita jangan sampai nyakitin orang ya. Kemudian harus ingat orang yang masih susah, kita harus bantu juga orang yang masih susah gitu, di bawah kita banyak. Itu teman-teman yang saya mau share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.